Di part pertama, kita sudah lihat sisi lain Abai, berprofesi sebagai anggota polisi dan dia juga seorang pandai berkelahi. Sehingga para gangster bisa dilumpuhkan hanya dengan satu kali pukulan saja. Di mana ketika itu Abai dan anak buahnya Aceng berkelahi, sebut saja dia si botak. Saat itu, Abai mampu melumpuhkan dan mematikan pembuluh darahnya dengan cekikan ala MMA sehingga membuat si botak pingsan. Sementara itu, satu anggota lainnya mampu lari dan ia langsung mengabari Aceng lewat telepon, mengatakan bahwa si botak telah tertangkap. Di kantor polisi di mana si botak ini ditanyai oleh Abai tentang foto hitam putih, bahwa itu fotonya dia. Awalnya, si botak mengelak dan beberapa kali bacot kepada Abai. Abai yang geram melihat tingkah lakunya. Akhirnya si botak itu dihajar oleh Abai. 좀 나갔다 올게. 에이, 자네 이제 그만. 야, 똑바로 앉혀. 把我的历史叫来！이 새끼가. 야, 죽을라고. Sampai malam tiba, si butak ini tak mengakui dan juga tidak mengatakan di mana keberadaan Aceng saat itu. Esok harinya, di tempat geng isu berkumpul, terjadi keributan karena diserang Aceng dan anak buahnya, yang telah mengakibatkan tertangkapnya si botak. Perkelahian pun terjadi, di mana Ervan ketua gangster isu dihajar oleh si Aceng, dan dihabisi nyawanya. Sementara itu, di kantor polisi, Abai, Tigor, dan anggota lainnya melihat dari televisi atas kejadian yang telah terjadi. Hal ini membuat Tigor tambah marah kepada mereka, karena menganggap para bawahan Abai tidak becus menangkap dan menghabisi para gangster yang selalu membuat keributan di kota Garibung. Singkat cerita, di mana para atasan polisi berkumpul di sebuah ruangan rapat, di sana ada juga Abai dan Tigor. Ketika itu, kepala polisi membahas tentang kasus penangkapan para gangster naga hitam, yang membuat resah para warga Garibung, yang masih belum bisa mereka atasi. Di mana jabatanlah yang menjadi taruhan Abai saat itu. Jika 10 hari dia tidak mendapatkan para pelaku, maka dia akan keluar dari keanggotaan polisi. 아, 얘네 못 잡으면 내가 그냥 사표 쓸게요, 진짜. 나한테 아까 뭐라 그래? 애들이 점조직이라 우리가 좀 잡기 힘들었. 그래서 Di luar sudah ada Jali yang mulai sembuh dari semburan minyak goreng sebelumnya, di mana mereka bertiga berbincang sambil mencari cara untuk menangkap para gangster. Nantinya Abai akan mengumpulkan semua warga Garibung untuk bekerja sama dalam penangkapan Aceng dan anak buahnya. Scene berpindah di mana Aceng dan para investor Korea sedang bernego untuk usaha ke depannya. Saat itu juga para geng Chunsik menyerang ke tempat Aceng berkumpul. Dan akhirnya karena kalah jumlah, Aceng lari menaiki mobil yang dikemudikan oleh Rafa. Saat di jalan, rupanya Rafa sudah menyiapkan strategi untuk membunuh Aceng. Namun sial, malah dia yang terbunuh. Malam harinya Aceng mendatangi ke rumah Rafa untuk menemui istrinya. Aceng mengancam istrinya tersebut apa yang telah terjadi sehingga Rafa dan geng Chunsik menyerangnya. Karena merasa terancam, istrinya Rafa pun mengatakan bahwa geng Chunsik yang dipimpin oleh Wang lah dalam semua ini. Bahwa Wang dan anak buahnya berniat akan membunuh Aceng. Sementara itu di tempat Wang, ia didatangi Abai. Abai marah kepada Wang karena melakukan hal bodoh. Abai sebelumnya mengatakan kepada Wang bahwa kasus ini serahkan semuanya kepada polisi. Karena Wang dan anak buahnya ingin mendahului para anggota polisi menangkap Aceng. Dan saat itu juga Abai kemudian memberikan baju anti peluru kepada Wang. Siang harinya di kota Garibung, Abai dan bawahannya memberikan arahan kepada semua warga di sana dan meminta bantuan kepada mereka untuk mengambil foto atas setiap kejahatan yang berlangsung. Hal ini akan memudahkan mereka untuk mempermudah menangkap para geng naga hitam dan juga agar nantinya tidak salah sasaran. 그러니까 너무 위험하게 다가가지 말고 그냥 뭐 남길 수 있으면 사진 같은 거 남기면 좋고. 아스바이는 계속 방검복 입고 일하겠습니까?
나는 방문 목살 돈도 여러분들 협조가 조금 필요해서 이렇게 왔습니다. Siang harinya ketika para geng naga hitam sedang memberontak di kota, saat itulah para warga mengambil foto kejadian tersebut. Oke, dari sini sedikit saya jelaskan bahwa semua anggota geng naga hitam kurang lebih berjumlah 30 orang. Kemudian Abai menempelkan foto-foto tersebut untuk dijadikan target penangkapannya. Namun Abai masih sedikit kebingungan bagaimana cara mengumpulkan mereka semua nantinya. Kemudian Abai mendapatkan info bahwa si Butak akan dikirim komisaris jenderal untuk dikirim ke penjara China, di mana di sana ia akan dihukum mati. Ternyata para geng naga hitam sudah masuk dalam daftar hitam di kepolisian Cina dengan kasus pembunuhan kelas kakap. 세상이라 이번에 좀 힘들 것 같습니다. 시청에서 공안 들어오면 광수대랑 공조수사라고 지시 떨어져서 다음 주에 중국에서 공안이 온대요. Dan singkat cerita, akhirnya si Butak dibawa menaiki sebuah mobil untuk diantar ke bandara. Saat itulah polisi tersebut tak sengaja menjatuhkan narkoboy. Dari sinilah awal kisah kerjasama si Butak dengan dua polisi tersebut untuk menjadikan bandar narkoboy di Korea. 找什么客户？有那个，没想到在韩国这客户这么幸亏没跟他们合作，一开始就看不上他。 Kemudian Butak dibebaskan untuk menjalankan bisnis narkoboy. Tak lama kemudian Abai datang menjemput dua polisi tadi. Ternyata ini adalah rencana Abai agar nantinya bisa mengetahui keberadaan Aceng dan juga menangkapnya. Malam harinya si Butak mendatangi Aceng. Aceng saat itu terkejut melihat Butak bisa bebas dari penjara. Lalu Butak pun menjelaskan, awalnya si Aceng tidak percaya dengan perkataannya tentang kerjasama dengan anggota polisi. Setelah Butak melihatkan sebungkus narkoboy, dan akhirnya Aceng pun percaya dengan si Butak. Singkat cerita, kemudian polisi tadi menelpon Butak untuk bertemu juga membahas bisnis narkoboy. Setelah jam dan tempat sudah ditentukan, akhirnya malam hari pun tiba. Di mana para anggota polisi sudah bersiap. Kala itu para polisi ditemani anak buah Wang untuk penangkapan Aceng dan para anak buahnya. 끝나고 술 한잔 살게. 자, 다들 다치지 말고 각자 포지션 정확하게 지금. 직원들 다 뺐지? 예, 뺐습니다. 자, 오늘 장첸 무조건 잡아야. 야, 가자. Sesampai di sana, Botak dan anak buahnya Aceng lainnya masuk ke dalam ruangan, di mana mereka janjian sebelumnya. Saat itu jugalah Abai menangkap semua dan menghajar para anggota geng naga hitam. 장첸 어디 있어? Namun di sana Aceng tidak ada terlihat. Rupanya Aceng sudah siap siaga untuk mengantisipasi hal yang tak terduga. Aceng saat itu berada di lain tempat yang tak jauh dari TKP. Ketika itu ia melihat keributan dan juga melihat Wang. Lantas saja Aceng langsung mengejarnya. Pada akhirnya Wang dihajar oleh si Aceng. Awalnya pisau Aceng tidak dapat menembus perut Wang karena memakai baju anti peluru. Kemudian Aceng mengarahkan pisau tersebut ke lehernya. Tigor saat itu melihat kejadian di mana Aceng menghabisi Wang. Langsung saja ia mengabari Abai bahwa target telah ditemukan. Dan akhirnya Aceng lari dan Abai pun langsung mengejarnya menggunakan mobil. 야, 뭔데? 뭐냐고? Dalam pelarian, Aceng sempat singgah di kedai untuk menelpon seseorang. Saat menelpon, Aceng melihat foto-fotonya di kedai itu. Aceng sadar bahwa pemilik kedai ini sudah memberitahu gerak-geriknya selama di kota Garibung. Lantas saja Aceng murka dan menghabisi kedua orang di sana. Tak lama kemudian Abai mendatangi kedai itu juga. Saat itu orang tersebut sempat mengatakan bahwa Aceng lari ke barat. Dan singkat cerita, akhirnya Aceng dan Abai bertemu. Disinilah perkelahian mereka terjadi. Pada akhirnya Abai mampu mengalahkan Aceng dengan mematahkan tangannya dan Aceng pun tertangkap. Begitupun anak buahnya juga ditangkap. Pada saat itu geng naga hitam berjumlah kurang lebih 30 orang yang berhasil ditangkap Abai. Dan senyum bahagia pun keluar di wajah Abai dan juga anggota lainnya.
dan film pun berakhir.